A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali Padepokan Cahaya Siliwangi hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun para sedulur yang ada di luar negeri, kami doakan selalu semoga para sedulur sekeluarga semuanya selalu sehat walafiat, jasmani dan rohaninya. Dibukakan, dilancarkan pintu-pintu rizkinya, dikabulkan cita-citanya dan juga segala hajat-hajatnya, dan yang terutama diberikan keistiqomahan dalam ibadah-ibadahnya. Amin, amin Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa salam salawat senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur semuanya, pada kesempatan kali ini kembali Padepokan Cahaya Siliwangi akan menghadirkan sebuah konten viral, sebuah kejadian, sebuah fenomena, sebuah sosok ataupun tokoh yang sedang hangat dibicarakan dan menjadi perhatian umum masyarakat luas. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mereview request ya. Ini banyak sekali request dari para sedulur yang ada di komentar, juga yang WA langsung ya ke nomor admin, khususnya nomor saya, berkaitan dengan ramainya kasus jual beli organ tubuh manusia, di mana ditutupi atau menggunakan skenario bekerja di luar negeri, khususnya yang terjadi di Kamboja ya. Banyak sekali negara tujuan kerja luar negeri dari bangsa Indonesia, hampir semua negara Asia Tenggara, Timur Tengah, maupun hari ini sudah merambah ke Asia Timur ya, Asia Tengah. Asia mana itu? Cina, Hong Kong itu masuknya. Pokoknya ya semua negara, hampir seluruh bangsa Indonesia itu ada ya di setiap negara. Dan kenapa menjadi perhatian dan Kamboja ini? Karena hampir sebagian besarnya itu menggunakan jalur ilegal ya, yang akhirnya terjadilah malapetaka yang saat ini sedang ramai menjadi perhatian. Banyak sekali saudara-saudara kita yang menjadi korban, yang awalnya dijanjikan untuk kerja enak, gaji tinggi, yang akhirnya menjadi korban perdagangan manusia. Dan akhirnya memuncak kepada penjualan atau jual beli organ tubuh manusia. Jadi skemanya sebenarnya sangat jelas. Dia bagaimana caranya warga Indonesia ini supaya berangkat ke Kamboja, maka mereka membuat skenario dengan peluang-peluang kerja yang menggiurkan. Sesampai di sana, maka mereka ditempatkan atau dipekerjakan sesuai kepentingan mereka, sekalipun tidak sesuai dengan janji mereka awal ya. Janji di hotel, misalkan di hotel berbintang atau di restoran-restoran mewah. Ternyata pada saat di sana mereka itu terjebak di mafia perdagangan manusia. Karena ini adalah mafia, otomatis ya itu sudah berkaitan dengan cara kerjanya yang merugikan banyak manusia. Jadi di sana itu ada segerombolan, sekelompok yang sudah berbentuk jaringan sangat luas, di mana mereka itu menggunakan tenaga-tenaga ini sebagai apa ya istilahnya, scammer gitu kan. Jadi mereka membuat aplikasi-aplikasi penipuan lah intinya, untuk mengambil dana ataupun uang digital dari seluruh dunia, dan mereka berperan sebagai call center. Nah ya, jadi dari semua kejadian yang saya lihat di media sosial, cara pola kerjanya itu sama seperti itu ya. Jadi mereka menurunkan agen-agennya ke berbagai negara, masuk ke pelosok-pelosok,
mereka membawa angin segar, lowongan pekerjaan dengan tanpa biaya. Jadi semuanya ditanggung, yang penting mau berangkat kan gitu. Ya siapa yang tidak tergoda dalam kondisi tidak bekerja, kesulitan ekonomi, akhirnya mereka memberanikan diri untuk ikut terbang. Ya setelah sampai di sana ya udah terputus semua koneksi dengan pihak luar dan mereka mau tidak mau masuk dalam sistem mereka untuk bekerja. Nah, bahayanya mafia atau kelompok ini saat orang-orang ini sudah tidak efektif, tidak menghasilkan, bukannya dikembalikan. Jadi mereka memanfaatkan tubuh orang-orang ini untuk menjadi nilai ekonomi dengan menjual organ-organ tubuhnya. Bahkan yang paling terakhir ya, yang kita membuat kita jerih mendengarnya, tidak bisa membayangkannya bagaimana rasa sakitnya. Dan malah saya juga pernah melihat videonya, benar-benar itu. Orang yang disobek kulit perutnya dengan pisau memang tidak menggunakan alat kedokteran lagi. Dan orang itu masih berteriak-teriak. Diambil itu jari tangan, dipotong dari tubuhnya. Sangat biadab sekali. Sudah bukan perbuatan manusia lagi. Ini udah perbuatan iblis dajjal laknatullah. Otak mereka, yang ada di otak mereka adalah uang, 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 uang. Tanpa sama sedikit pun di dalam benak mereka ada rasa ibadah dan rasa kasihan ya. Untuk kesempatan kali ini saya bersama tim ingin mencoba menarik sosok-sosok yang sudah, sebenarnya banyak yang sudah tertangkap ya. Cuma memang kurang transparansi ini. Dari pihak aparat saja tidak transparan untuk ya menginformasikan siapa sih sosok ini. Ya kan? Berita-berita yang saya lihat juga saya khawatir itu hoak, sosok-sosok yang ditangkap, tapi kita akan menggunakan cara lain ya. Kita minta bantuan malaikat, bisa insya Allah mendeteksi, mencari, menarik sosok-sosok mereka. Kita akan tarik yang sudah tertangkap, yang memiliki peran tertinggi. Nanti kita akan korek bagaimana cara kerja mereka. Dan insya Allah nanti di ending kita akan berikan pelajaran untuk mereka ya. Gitu kan, siap ya? Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya tarik, mohon maaf ya, saya protek dulu tubuh mediator. Karena ini kaitannya pasti dengan iblis ya. Saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang ingin mengganggu proses mediumisasi ini, otomatis semuanya terlempar, terpental ke neraka jahanam. Allah Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya tarik 9 ruh 7 sukma dari orang-orang yang terlibat sebagai mafia perdagangan manusia dan memperjualbelikan organ-organ tubuhnya, yang sudah tertangkap oleh pihak berwajib dimanapun saat ini berada. Saya tarik salah satu yang memiliki jabatan tertinggi dari mafia-mafia tersebut. Apabila ada sosok-sosok gaib yang melindunginya dan terikat dengan perlindungan dari iblis laknatullah, maka semua koneksinya dengan iblis laknatullah semuanya tertutup, terkunci, terputus, dan semua goib-goib yang ada dalam tubuh orang itu yang melindunginya semuanya terikat. Allah tidak bisa mengganggu, tidak bisa melindunginya, terikat semua dalam tubuhnya. Allah, saya hanya tarik 9 ruh 7 sukmanya dimanapun beradanya orang itu yang sudah tertangkap. Allah, masuk. Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron, sinkron, sinkron. Tubuh kamu sinkron dengan tubuh mediator. Tersambung otomatis pita suaranya. Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad. Bisa berbicara. Allah. Selamat siang. Siang. Kamu agamanya apa? Agama kamu apa?
Tidak punya agama. Tidak beragama. Kamu orang mana? Indonesia. Indonesia. Kamu laki-laki? Ya. Indonesianya wilayah mana? Provinsi mana? Tinggal Sumatera. Daerah seberang. Sumatera. Kamu orang Sumatera. Tidak beragama. Sama sekali tidak menganut agama apapun. Iya. Ada di KTP. Apa KTP-nya? Kristen. Usia kamu berapa sekarang? 55. 55? Itu setengah abad lebih ya. Terus kamu tahu nggak kenapa saya undang ke sini? Paham nggak kamu? Kenapa saya undang ke tempat saya di sini? Ada urusan apa? Saya tidak ada urusan dengan Anda. Ya memang secara langsung tidak ada. Saya asing dengan tempat ini. Ya asing, kamu belum pernah ke sini, baru sekarang. Saya menarik sosok manusia yang terlibat dalam kasus mafia perdagangan manusia dan penjualan organ tubuh. Kamu hadir, berarti kamu ada kaitan dengan kejadian tersebut. Kamu sudah tertangkap atau belum? Belum. Belum. Kamu masih bebas. Sekarang berada di mana? Ada suatu tempat. Di Indonesia? Ya. Sedang menjalankan misi? Ya. Misi apa? Kan tadi sudah saya sampaikan, saya itu mengundang manusia siapapun dimanapun yang terlibat dengan mafia perdagangan manusia dan organ-organ tubuh. Kamu ditarik ke sini, berarti kamu terlibat. Sudah lama kamu mengikuti jaringan ini? Sudah lama. Berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. Dan sampai detik saat ini belum tertangkap. Hebat sekali ya. Padahal teman-teman kamu ada yang sudah tertangkap? Paling bawah. Kurir-kurir saja. Peran kamu di sini apa emang? Kok bisa bilang itu yang ketangkap itu yang bawah-bawah? Kamu apa? Saya yang punya hubungannya langsung. Yang punya hubungan langsung dengan yang di sana. Dengan pihak seberang Kamboja. Dengan Kamboja kamu dengan pimpinannya? Atau dengan kurirnya? Dengan pimpinannya. Berarti semua transaksi kaitannya dengan uang, transfernya langsung kamu. Ya. Iya. Gitu. Tadi kan saya baca prolog tuh di awal. Judul awalnya kan sebenarnya hanya perdagangan manusia. Artinya kamu membawa orang-orang yang ada di Indonesia untuk bekerja di sana dan kamu lepas setelah itu. Urusan mereka mau dikerja di mana, apa. Terus selama ini kamu sendiri sebenarnya tahu nggak apa yang terjadi dengan orang-orang yang kamu bawa? Tahu. Tahu. Ya, iya. Berarti sampai ke penjualan organ tubuh juga kamu sudah paham ya? Sudah tahu. Dapat bagian juga. Atau hanya kamu dihargai satu orang manusia yang dibawa ke sana dibayar misalkan 500 juta. Saya hanya per orang saja. Dibayar gelondongan gitu. Yang penting bisa sampai ke sana.
Setelah itu mau dijual organnya itu kamu udah nggak ikut campur. Tapi kamu tahu ya. Tahu. Kamu punya keluarga, punya anak, atau hidup sendiri? Saya bebas. Nggak punya keluarga atau punya anak ya? Istri nggak punya. Nggak punya istri? Anak? Nggak. Yang benar. Iya. Jangan kamu. Bebas saya. Dari muda juga bebas saya. Ya terus uang kamu buat apa? Kalau nggak punya istri, nggak punya anak. Sebanyak itu. Senang saja. Saya protek kamu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyani Birwana. Apabila ruh dan sukma yang ada dalam tubuh media antara ini mengatakan kata-kata yang mengandung kebohongan satu patah kata saja, maka otomatis tubuhnya akan menjadi panas seperti dipanggang. Allah. Kamu punya istri? Ada. Punya anak? Ada. Nah, iya, nggak mungkin. Sekalipun kamu senang berpoya-poya, menghabiskan uang dengan tetap kamu pasti akan punya keluarga. Berapa anaknya? 4. Kamu pernah berpikir nggak? Yang kamu bawa kan tuh anak-anak muda, ya kan? Biasanya yang baru lulus sekolah atau yang ya istilahnya yang umur-umur produktif lah. Kamu nggak pernah berpikir kalau anak kamu yang diperlakukan seperti itu di negara orang, disiksa, dikerja paksa, kalau sudah nggak manfaat terus tubuhnya dijual belikan, kalau wanita cantik ya dijual dulu, udah nggak berproduksi, dijual organ tubuhnya. Kamu nggak pernah berpikir kalau itu anak kamu terjadi seperti itu? Nggak pernah membayangkan kalau anak saya seperti itu gimana ya rasanya orang tuanya? Nggak. Kok bisa? Kamu kan manusia juga. Kamu sayang kan sama anak kamu? Saya kan bekerja. Iya. Saya menghasilkan uang. Ya kamu maksudnya kamu pernah nggak membayangkan seperti itu? Nggak pernah saya membayangkan. Terus kamu taunya orang-orang itu diambil organ tubuhnya? Ya itu kan urusan mereka. Iya, kamu kan taunya itu informasi. Ya itu kan nggak langsung. Iya, nggak langsung, prosesnya panjang itu, nggak langsung dijual. Saya kan sudah bilang, mereka bekerja dulu. Iya, maksudnya informasi ini kamu dapat dari media sosial atau memang kamu dapat informasi langsung dari mereka? Informasi dari rekan-rekan mereka. Terus kamu pernah nggak lihat media sosial yang sedang ramai sekarang? Tahu saya. Tahu. Tahu. Kamu pernah melihat video yang saya pernah lihat orang yang sedang dibelek tubuhnya? Ya tahu. Nah, maksud saya, pernah nggak kamu bayangin kalau anak kamu itu diperlakukan seperti itu? Saya nggak mau ngebayangin seperti itu. Nggak kuat kan? Tapi kamu kok tega cari mangsa terus? Yang mereka yang butuh. Tapi kan kamu tahu endingnya. Ya mereka kan butuh. Saya kan menyalurkan bukan cuma kesan saja. Itu kan sesuai pemerintahan mereka. Nah iya, sekarang kamu ketahui di Kamboja itu seperti itu. Kenapa kamu masih memberikan kesempatan mereka untuk ke Kamboja? Ya itu kan mereka. Ya enggak, ini cerita awalnya kan kamu tadi ingat saya prolognya. Kamu itu sama kelompok kamu itu memang mencari untuk dibawa ke sana dengan iming-iming. Selalu yang diiming itu kerjanya itu hotel, jadi koki di hotel, di restoran. Gajinya gede. Ya iya di sana kan besar gajinya. Tapi kenyataannya memang bukan di restoran. Ya itu kan urusan mereka di sana. Tapi kamu tahu masalahnya. Yang penting saya sudah menyalurkan. Yang penting kalau tahu itu kan namanya nipu. Ya, saya tidak ada urusan dengan Anda. Secara langsung tidak ada. Tapi yang kamu bawa ke sana juga ada saudara-saudara saya seakidah. Ya biarkan saja. Kenapa Anda yang repot?
Enggak, saya enggak repot. Saya yang kerjakan. Sampai sekarang saya masih santai aja. Semua juga dapat datanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Bercahaya Nirwana, saya tarik 9 roh 7 sukmah dari istri orang ini. Allah. Allah. Terlihat di hadapannya. Kamu lihat depan kamu. Kenapa? Itu istri kamu. Mau diapain? Ya kamu kan tadi kamu ngomong mau lakuin apa aja terserah. Ya berarti kamu harus punya prinsip yang sama dengan orang yang juga. Ya silakan aja. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 9 roh 7 sukmah dari keempat anak. Saya tarik Allah. Wah. Semuanya terkumpul. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya yang bercahaya. Assalamualaikum. Malaikat Jabaniyah penjaga neraka jahanam. Saya minta 5 buah batu yang ada di dasar api neraka. Allah. Apabila uang-uang yang kamu berikan kepada mereka adalah uang hasil penjualan manusia, maka 5 batu ini akan bereaksi dalam tubuh mereka. Allah masuk dalam jantungnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kamu bisa mulai merasakan bagaimana melihat orang sakit dan ternyata tidak ada yang bisa menolongnya. Biarkan saja tuh kan urusan saya. Semuanya kembali Allah. Bukan urusan Anda. Kenapa repot-repot? Alhamdulillah minasyaitonir. Semua udah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Bercahaya. Assalamualaikum malaikat Jabaniyah. Atas izin guru saya Sang Hyang Bercahaya. Saya minta 100 batu yang ada di dasar api neraka. Allah. Masuk dalam jantungnya Allah. Main apa kamu? Sallallahu. Mau main apa? Biar kamu bisa merasakan sakit yang dirasakan oleh orang-orang yang kamu korbankan. Allah. Emang bisa. Sallallahu. Semua koneksi-koneksi dan perlindungan iblis laknatullah semua terputus Allah. Semua energi iblis yang tersimpan dalam tubuhnya semuanya terlempar ke neraka jahanam Allah. Otomatis batunya berfungsi Allah. Membakar semua tubuhnya. Saya tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kamu bisa merasakannya. Kamu bisa menikmatinya setiap saat, setiap hari. Saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Nah, tidak ada yang bisa menyentuh saya. Ya, mungkin orang lain gak bisa, tapi Allah sebagai zat yang menciptakan kamu itu bisa menyentuh kamu kapan saja. Aparat saja tunduk, tidak apa. Aparat itu ciptanya Allah. Saya berbicara tentang zatnya Allah yang maha kuasa, yang bisa melakukan apapun setiap saat, kapanpun Allah inginkan. Urusan Anda, bukan urusan saya. Ya makanya saya mewakili. Saya minta izin kepada Allah untuk memberikan hukuman kepada Anda. Saya biasa-biasa aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Bercahaya Nirwana, 100 juta triliun energi gemblang jagat masuk dalam genggaman tangan saya. Allah. Kumpul dalam genggaman tangan saya. Allah. Hancurkan jantungnya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Tembus sampai Allah. Tembus sampai ke jasad Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Sallallahu. Biasa saja. Sallallahu alaihi. Sallallahu.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya 100 juta triliun energi masuk ke genggaman tangan saya. Allah, hancurkan, luluhkan semua tulang-tulangnya dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Semua tulang-tulang yang lumer. Allah, semua tulang-tulang yang mencair. Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu sallallahu. Kamu jangan mati, biar kamu merasakan dulu 1 tahun, 2 tahun rasa sakit yang seperti itu. Sallallahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya tarik rasa sakit yang dirasakan oleh korban penjualan organ tubuh yang pernah saya lihat videonya. Allah, rasa sakitnya masuk dalam genggaman tangan saya. Allah, masuk dalam ruh dan sukmanya. Allah, dan dia merasakannya 100 kali lipat dari yang dirasakan oleh arwah tersebut. Coba masih bisa ngomong nggak? Sakit nggak bisa ngomong. Bagaimana rasa sakitnya kulit disobek oleh pisau tanpa ada obat-obatan. Enak ya. Udah ya, para sedulur, kita sudah memberikan pelajaran. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh buat yang lain ya, yang masih menghilangkan rasa manusianya dengan cari keuntungan sendiri. Dan kalau masih terus berlanjut kejadian-kejadiannya, kita akan tarik kembali satu persatu nanti ya. Silahkan kamu rasakan sesuai dengan apa yang akan Allah inginkan terhadap kamu. Allah masuk dalam jasad, seluruh rasa sakitnya Allah, semua ini jenis-jenisnya keluar. Allah 97 sukmana, seluruh umurnya semua kembali sinkron. Allah semua energi, semua memori, semuanya kembali pulih dan Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sedulur semuanya, baru saja kita tadi memberikan hukuman pada salah satu gembong yang masih berkeliaran bebas. Jadi berhati-hati, ternyata yang banyak ditangkap itu baru krocok-krocoknya ya, baru tingkat kurir-kurir yang mencari ke pelosok-pelosoknya. Ini yang megang duitnya, yang transaksi uangnya, kebetulan salah satunya dari Sumatera dan agama Kristen, dan mereka sendiri juga tidak mengakui agama itu sebenarnya dan tidak menggunakannya ya. Jadi nanti kalau memang para sedulur punya informasi tentang wajah-wajahnya atau informasi apapun ya, silahkan dikirim lewat nomor admin ya. Kita akan bantu untuk proses ini demi kebaikan semuanya, mengurangi korban-korban sedulur-sedulur kita semuanya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua mewakili tim Padepokan Cahaya Siliwangi mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.